Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita masih lagi belajar dari ayat hafalan kita dengan topik lebih daripada pemenang. Dan kita sudah membaca bahwa kemenangan kita itu bukan karena apapun. Bukan karena kita hebat, pinter, jago, punya banyak uang. Tetapi kemenangan kita jelas dikatakan bahwa kita lebih daripada pemenang karena Allah yang mengasihi kita. Karena itu saya kembali akan membaca ayat hafalan kita. Di sini dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Roma 8 ayat 34. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus menyatakan bahwa pemerintah-pemerintah, malaikat-malaikat, semua hal yang mungkin dianggap luar biasa selama ini dalam kehidupan dunia dan manusia, tetapi di sini dikatakan jelas bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Karena itu penting kita membangun sebuah kesadaran, sebuah realita bahwa apa yang kita lihat, yang nyata, kita rasakan, kita dengar, itu bukanlah sesuatu yang bisa menolong kita. Kita harus membangun realita kasih Allah di dalam hidup kita. Sehingga Paulus berkata bahwa walaupun dia sepanjang hari dianggap sebagai domba-domba sembelihan, sehingga kalau kita lihat daftar yang dia sampaikan di ayat sebelumnya, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan. Kita mengalami dan kita lihat apa yang terjadi, misalnya dianggap Gaza, Palestina ditindas. Ada banyak orang coba membela. Kita melihat banyak penindasan. Orang-orang kaya menindas orang miskin. Hari ini sedang ramai di Indonesia tentang bagaimana UMKM, bisnis tentang hiburan dinaikkan pajaknya. Mereka merasa tertindas. Mereka kerja keras, tapi mereka merasa tertindas karena uang hasil kerja keras mereka harus diambil oleh karena alasan pajak. Pajak itu justru sepertinya untuk mendukung orang-orang kaya, ojol-ojol yang bekerja sedemikian rupa. Seperti ada penindasan. Paulus berkata, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan. Banyak hal dalam hidup kita. Terkadang masalah kita tidak datang hanya satu. Baru satu datang belum selesai, datang dua. Yang dua ini jadi tiga, belum selesai datang 70. Kesesakan, ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan. Sehingga orang Kristen terkadang merasa sedikit, minoritas, dianiaya lagi. Paulus berkata kelaparan. Sudah tahu kelaparan itu sesuatu yang luar biasa dalam hidup manusia. Atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sehingga Paulus melukiskan keadaannya seperti dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi kita lihat, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, oleh Bapa yang telah mengasihi kita dengan mengorbankan Yesus anaknya di atas kayu salib. Sekali lagi, salib adalah kekuatan Allah bagi orang yang percaya, bagi orang yang bisa melihat anugerah dan kemurahan Tuhan. Nah, kita perlu menaruh realita kasih Allah ini di dalam kehidupan kita, di panca indera kita, di pendengaran kita. Kita harusnya lebih menyadari realita kasih Allah ini daripada realita-realita yang kita hadapi yang Paulus sebutkan, ketelanjangan kah, aniaya kah. Karena itu musuh yang terbesar dalam hidup kita adalah bagaimana kita bisa membangun hidup kita secara pribadi. Saya ingat Tuhan ngomong sama Abraham dari satu orang, aku akan membangun sebuah bangsa yang besar. Karena itu Tuhan sangat berurusan sebelum kita pengen jadi berkat yang besar untuk bangsa-bangsa. Jadi berkat yang besar untuk kota, untuk banyak orang. Kita harus memulai dengan diri kita. Musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Dan kesadaran tentang diri kita itu begitu kuat. Ego kita begitu kuat. Dan ego kita hanya bisa dikalahkan ketika kita membangun
realita, pengertian, kesadaran Allah. Kita bisa menang lebih daripada pemenang oleh karena Allah yang telah mengasihi kita. Kita lihat bagaimana satu contoh, bagaimana ketika orang Israel harus menghadapi Goliat, seorang raksasa yang sangat besar. Saul yang begitu profesional, seorang raja yang banyak punya pengalaman dalam peperangan. Bagaimana tentara Israel yang punya banyak pengalaman. Mereka bisa berantem, berperang secara rame-rame, secara pasukan. Tetapi kali ini bangsa Filistin tahu ini perlu diadu satu-satu. Terkadang kita punya iman rame-rame, tetapi ketika kita diperhadapkan lawan satu, orang Israel semua yang profesional ini ketakutan. Tidak ada yang berani. Setiap hari Goliat menantang, ayo satu lawan satu, ayo satu lawan satu. Gak ada yang berani berhari-hari. Tuhan dihina, mereka dihina. Sampai akhirnya Daud muncul, tidak sengaja pada waktu itu karena dia disuruh bapaknya untuk membawa makanan untuk abang-abangnya di tentara. Dan waktu Daud mendengar itu, kita melihat, wah ini kok kurang ajar sekali nih orang. Saya percaya Goliat terbesar dalam hidup kita, dalam pengiringan kita adalah pikiran kita, diri kita sendiri. Karena itu ada sebuah survei bahwa untuk memimpin ke bawah kita hanya butuh 10%. Untuk memimpin yang orang sama dengan kita jabatannya hanya butuh 15%. Untuk memimpin ke atas butuh keahlian 25%. Dan itu kalau dijumlah 10, 15, 25 baru 50. 3 area ini. Tapi yang 50% lagi penelitian mengatakan yang 50% itu yang paling besar adalah memimpin diri sendiri. Karena itu terkadang kita berpikir masalah kita ada di luar. Persoalan kita, oh saya kurang kerja keras, kurang pinter, kurang ini. Kita berpikir selalu tentang yang ada di luar. Karena itu saya mau beritahu Tuhan ingin menyelesaikan hidup kita, diri kita terlebih dahulu. Karena sumber masalah yang terbesar diri kita adalah kita tidak mampu mengalahkan diri kita. Goliat dalam diri kita. Hawa nafsu. Terkadang kita respon, reaksi kita tidak menunjukkan kita dewasa, tidak menunjukkan pribadi kita yang betul-betul bisa dimenangkan oleh Tuhan. Karena itu jika biji gandum tidak jatuh dan mati ke dalam tanah, dia tetap satu aja. Begitu kita sulit sekali berbuah-buah, kita sulit sekali menangkap rencana dan pikiran Tuhan. Kita tidak mengerti, kita seperti orang yang ditaburi benih tetapi seperti tanah di tepi jalan. Maknanya apa? Orang yang tidak mengerti terus-menerus adalah karena dia mendengar firman, tapi firman gak pernah dia miliki dalam hidupnya. Dan orang yang merasa selalu benar, 1 Yohanes berkata, kalau kita tidak hidup dalam terang, kita berkata beroleh persekutuan dengan Tuhan, tapi kita tidak dalam terang, tapi kita hidup dalam kegelapan, kebenaran tidak ada, dan kita berdusta. Kita akhirnya menjadi orang-orang ketika kita selalu merasa benar, kita menjadi sulit untuk diajak, dipimpin, takluk kepada firman Tuhan. Akhirnya kita seperti orang Israel yang Paulus katakan, aku dapat bersaksi tentang mereka. Mereka ini giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Akibatnya, mereka tidak takluk, mereka tidak punya kebenaran. Mereka tahu, mereka sangat paham tentang hukum-hukum Tuhan, tapi mereka nggak pernah takluk. Mereka nggak bisa menaklukkan dirinya kepada hukum Tuhan. Akhirnya mereka membangun kebenaran diri sendiri. Nah ini yang saya katakan bahwa kita seringkali kalah. Kenapa? Kita nggak bisa lebih daripada pemenang. Karena kemenangan itu selalu dimulai oleh realita, yaitu di mana kita menyadari kita lebih daripada pemenang. Bukan karena kita, tapi karena Allah yang mengasihi kita. Kita harus kembali memandang salib, memandang Kristus yang telah berkorban untuk kita. Bangun terus-menerus perenungan saudara tentang salib. Saya percaya saudara akan bisa berdamai dengan diri sendiri. Saudara akan ada dalam kasih karunia sehingga saudara bisa mengalahkan ego kedagingan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kemurahan anugerah-Mu. Firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Singkapkan mata hati kami itu untuk bisa melihat kemenangan kami bukan karena apapun, tapi karena Kristus yang telah mati untuk kami. Dalam nama Yesus, Engkau memulihkan, menyembuhkan, menghibur dan menguatkan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.